Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil kalami wa ahlihi. Halaman 57, bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mencela ilmu kalam dan para pengikut ilmu kalam. Sudah kita baca satu riwayat dari beliau, kita baca lagi riwayat yang kedua. Wa an Yunus ibni Abdil A'la marratan ukhra. Dari Yunus bin Abdil A'la, muridnya Imam Syafi'i. Ini riwayat dua-duanya, yang pertama dari beliau dan juga ini dari beliau juga. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, ya'lamullahu ya Aba Musa laqad ittala'tu min ashabil kalami ala syai'in lam adhunnahu yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada murid beliau Yunus bin Abdil A'la, Allah mengetahui, wahai Abu Musa, kunyanya Yunus bin Abdil A'la, sungguh aku telah meneliti dari ucapan para pengikut ilmu kalam yang aku kira itu tidak terjadi. Ini yang kita telah sampaikan, isyaratkan pada kesempatan yang lalu dari ucapan Imam Syafi'i juga dengan ungkapan yang lain. Kata beliau, laqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma dhanantu musliman yaqulu dzalik. Sungguh aku telah meneliti, memperhatikan ucapan ahli kalam yang aku kira orang muslim gak mungkin mengatakan hal itu. Di antaranya tentang masalah sifat-sifat Allah yang mereka lecehkan. Seperti yang kita isyaratkan pada kesempatan yang lalu, kelompok Mu'tazilah di antara tokohnya Abu Ali Al-Jubai mengatakan dengan ungkapan yang sangat keji kepada Allah,
Allahu muhabbilu nisa'il alamin. Yang ini kita nukil dari kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Kata tokoh Mu'tazilah, Allah itu muhabbil. Kalau secara terjemahannya muhabbil itu yang menghamili nisa'il alamin, perempuan-perempuan alamin. Itu sekali lagi ucapan yang sangat keji kepada Allah, meskipun mungkin maksudnya Allah pencipta, namun dengan kata-kata muhabbilu nisa'i al-alamin. Namun itulah akidah mereka. Mereka yang menghukumi Allah, bukan mereka berhukum kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah disampaikan, dan ini wakil fakta yang ada bahkan di negeri kita. Orang-orang yang belajar filsafat ilmu kalam, mereka dengan lantang mengatakan kata-kata Allahu Akbar itu sama dengan anjing al-akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di awal memang zaman-zaman munculnya ilmu kalam tersebut. Sedikit kita mau napak tilas sejarah kelam mereka, kelompok ahli kalam, bahwasanya di zaman Rasul para sahabat tidak ada namanya ilmu al-kalam. Yang ada hanyalah qala Allah wa qala ar-Rasul. Setelah zaman para sahabat, ini mulai muncul kelompok-kelompok sesat. Di antaranya kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Inilah gembongnya kelompok ilmu kalam. Dan sudah kita sampaikan, apa itu ilmu kalam? Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Ini sekali lagi adalah kelompok ahli kalam dipelopori oleh kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang muncul setelah zaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Dari mana munculnya ilmu kalam? Kata para ulama, dari filsafat Yunani. Di antara sebab utama munculnya banyaknya buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun yang merupakan pelopor fitnah khalqil Quran, sampai dipenjarakannya Imam Ahmad dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Al-Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu minta kepada negeri Romawi untuk mengimpor buku-buku al-falasifah. Di antaranya tadi filsafat siapa? Yunani. Kata para ulama dahulu, orang-orang Romawi yang beragama Nasoro, mereka sendiri takut dengan buku-buku filsafat Yunani. Karena mereka tahu bagaimana kesesatan ajaran filsafat yang tidak beriman kepada hal yang gaib. Mereka hanya percaya dengan hal-hal yang apa? Bisa dipanca indrai. Makanya kalau antum pernah mendengar ada tokoh filsafat seperti Aristoteles, apalagi Toples ya. Aristoteles ini hidup sebelum zamannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kata ulama kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Ini muncul namanya Aristoteles, atau kalau bahasa Arabnya Aristu. Gurunya namanya Aflatun. Mereka-mereka ini tidak mempercayai Allah sebagai Khaliqul Alam. Mereka mempercayai Qidamul Alam. Alam itu tercipta dengan sendirinya. Mungkin yang pernah belajar ilmu-ilmu dulu, nggak tahu namanya apa ilmu itu, ada kan proses penciptaan apa? Apa namanya itu? Yang masih ingat? Bukan, penciptaan dunia ini, alam semesta ini. Dari asap apa itu. Ya kurang lebih begitulah. Ini kata mereka itu adalah apa? Teori mereka yang paling ampuh tentang masalah Qidamul Alam. Dan itu salah satu akidah sesatnya Ibnu Sina yang digandrungi oleh sebagian kaum muslimin, padahal ulama-ulama banyak mengkafirkan Ibnu Sina di antara keyakinannya tentang Qidamul Alam. Bahkan kata sebagian para ulama, Imam Ghazali sendiri mengkafirkan Ibnu Sina.
Dikarenakan tadi keyakinan yang kufur. Karena apa? Ikut ajaran filsafat yang sangat sekali lagi jauh dari ajaran al-Islam. Itu asal muasalnya ilmu kalam dari filsafat Yunani. Yang mana orang-orang Romawi sendiri mereka takut dengan kitab-kitab filsafat Yunani. Bahkan mereka simpan mungkin ratusan tahun tidak dibuka-buka. Sampai terjadinya penyebaran negeri kaum muslimin. Di antara tadi Al-Khalifah Al-Ma'mun minta kepada mereka kirimnya buku-buku filsafat ke negeri kaum muslimin, diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab, dibaca oleh kaum muslimin. Mulai muncul apa? Tadi fitnah khalqil Quran, Al-Quran makhluk. Maka sekali lagi sungguh aneh binyelan kalau ada yang bangga dengan apa? Ilmu filsafat, padahal ini adalah ilmu yang merusak akidah kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan disebutkan oleh para ulama di antara ciri khas karakteristik ilmu kalam atau ahli kalam, yang pertama tentunya tadi mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup mereka dalam beragama. Kata mereka, ayat-ayat Al-Quran la tufidul yakin, tidak mendatangkan keyakinan. Yang mendatangkan keyakinan adalah apa? Akal mereka. Artinya ini salah satu prinsip mereka, takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal sebagai tolak ukur segalanya. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali ucapan ulama di antara Imam Syafi'i rahimahullah yang kita pelajari, kata beliau, annalil ukul hududan tantahilai. Akal ada batasannya. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak bisa dijadikan barometer dalam urusan apa? Agama. Apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hal-hal yang gaib. Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah makhluk-makhluk ciptaan Allah, namun jangan menggunakan akal masalah apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Akal nggak akan sampai kepada hal tersebut. Kemudian dari ciri khas yang pertama tadi, kata para ulama, tentunya mereka apa? Menolak Al-Quran dan As-Sunnah dengan berbagai macam alasan. Kalau ayat mereka takwilkan, nggak berani mengatakan ayatnya dhaif, nggak mungkin. Atau ini apa? Bukan ayat Al-Quran, tentunya jelas kekafiran mereka. Dan itu yang diucapkan oleh salah satu dari tokoh mereka yang bernama Bishr al-Marisi. Seperti yang dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam bantahannya kepada Bishr Marisi. Dalam kitabnya Raddud Darim ala Bishr Marisi, Bishr al-Marisi pernah mengatakan, aku ingin intinya untuk istilah bahasa Surabaya dikeruak. Apa keruak itu? Ayat itu dikeruak gitu, dicongkel gitulah. Inginnya seperti itu. Terutama tentang ayat-ayat sifat Allah. Namun karena apa? Takut ketahuan kekafiran mereka yang terang benderang, maka jalan satu-satunya apa? Awilu, takwilkanlah. Seperti dalam kitab-kitab akidah mereka tercantum bait puisi yang itu manhaj mereka dalam berakidah, terutama tentang sifat Allah. Kullu nasin auhama fihi tashbih awilhu au fawidhu warum fihi tanziha. Kata mereka setiap nas, terutama tadi ayat Al-Quran, yang menurut akal mereka itu akan mengarahkan kepada tasbih, penyerupan Allah kepada makhluk, maka takwilkanlah. Itu manhaj mereka dalam berakidah. Yang nggak cocok dengan akal mereka, takwilkan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Atau fawidhu, atau katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Warum fihi tanziha, dan niatkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ayat mereka takwilkan. Kalau hadis seperti yang sudah kita lewati, kalau tidak dikatakan hadisnya dhaif, meskipun yang dhaif itu akalnya, yang dhaif adalah apa? Akidahnya. Cuma apa? Mengkambing hitamkan hadis yang nggak cocok dengan akidah sesat mereka, karena mereka punya manhaj
Ya, mereka ya'taqidun tsumma yastadillun. Mereka berakidah dulu baru cari dalil. Kalau ada dalil hadis yang bertentangan dengan akidah mereka, kalau nggak dikatakan itu hadisnya apa? Dhaif. Seperti dalam penjelasan hadis tentang apa? Budak perempuan yang mengatakan Allah fis sama. Dikatakan mereka hadisnya apa? Dhaif. Padahal Imam Asy-Syafi'i mensahihkan hadis tersebut dalam kitab dalam kitab Ar-Risalah. Ya. Namun itulah ahlul bidah kalau nggak cocok dengan selera mereka, mereka kalau hadis katakan dhaif. Padahal dalam Sahih Muslim dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kata para masyayikh, tidak ada satupun dari para ulama hadis yang mendhaifkan hadis tersebut selain satu tokoh kelompok Jahmiyah abad ini, Zahid Al-Kautsari. Qatalahullah. Paham? Atau mengatakan hadisnya ahad, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah dalam al-aqidah. Itu cara-cara ngeles mereka dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang akidah yang nggak cocok dengan hati mereka. Ataupun mereka juga takwilkan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia, dikatakan yang turun malaikat Allah, rahmat Allah, perintah Allah, dan seterusnya. Intinya tadi mereka apa? Menolak nas-nas, baik secara lafadznya ataupun secara maknanya yang sahih. Kemudian yang ketiga, ketika mereka sudah pakai akal, namanya akal nggak sama antara satu dengan apa? Yang lainnya. Makanya mereka beda-beda akidahnya. Kelompok Al-Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, namun nggak punya sifat. Kelompok Asy'ariyah, Al-Kullabiyah mengatakan Allah punya 7, beda-beda. Kenapa? Akal mereka apa? Nggak sama. Maka apa terjadi? Perbedaan akidah dalam ahli kalam itu sendiri. Ya, ini sekali lagi salah satu karakteristik kelompok ahli kalam kata para ulama. Yang pertama takdimul akal ala nakal. Kemudian yang kedua apa? Menolak nas. Yang ketiga apa? Munculnya perbedaan akidah dalam kelompok ahli al-kalam. Kemudian yang keempat, di antara ciri khas mereka mencela-menceli dalam berakidah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wabil jumlah fatsabat wal istiqrar fi ahlil hadithi wa sunnah adhaf ma inda ahlil kalam. Kata beliau kesimpulan setelah beliau meneliti tentang ahlil kalam dan dibandingkan dengan ahlil hadis, ahlil sunnah, kata beliau bahwasanya as-sabat, keistiqomahan, konsisten yang ada pada diri ahlil hadis, ahli sunnah berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan ahlil kalam. Contoh tadi, kelompok Al-Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, nggak punya apa? Nggak punya sifat. Kata mereka kalau Allah punya sifat, kan sifatnya banyak, berarti Allah banyak. Jahmiyah membantah. Wah, kalian kok menetapkan nama-nama Allah? Nama Allah kan apa? Banyak apa satu? Banyak, berarti kalian menetapkan adanya banyak Allah. Paham? Kalau Jahmiyah gentle sekalian. Nama dan sifat Allah apa deh? Iya. Meskipun mencela-mencelinya dari sisi apa? Mereka menetapkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka kalau Allah punya nama, punya sifat menyerupai makhluk. Kata ahli sunnah, kalian menetapkan Allah punya zat. Sedangkan makhluk juga punya apa? Zat. Kalian menetapkan Allah punya sifat wujud padahal. Sedangkan manusia juga apa? Ini mencela-menceli Jahmiyah. Mu'tazilah tadi menetapkan nama, menolak sifat. Asy'ariyah lebih parah lagi. Menetapkan apa? Semua nama Allah, namun menetapkan hanya apa? 7 sifat. Kata mereka 7 sifat ini yang sesuai dengan akal. Kata para ulama, akal sopo. Bang, kalau akalnya ahli sunnah, akalnya para sahabat, menetapkan semua sifat Allah, nggak hanya 7. Ya, kalian mengatakan Allah punya sifat kehidupan. Oke, kata ahli sunnah. Kenapa kalian mengingkari sifat istiwa di atas arsy?
Kata mereka kalau Allah punya sifat istiwa nanti sama dengan apa? Makhluk. Maka dijawab oleh Ahlussunnah, Allah punya sifat kehidupan, makhluk juga punya sifat apa? Kehidupan. Kata mereka beda kehidupan Allah dengan kehidupan apa? Ya juga sama istiwa Allah, nggak sama dengan istiwa apa? Ini mencela-mencelinya apa mereka. Demikian pula sifat-sifat yang mereka nafikan. Allah punya sifat murka, sifat cinta. Kata mereka intinya sama. Itu kata mereka kalau ditetapkan menyerupai apa? Makhluk, karena makhluk juga punya sifat itu. Maka Ahlussunnah mengembalikan kepada 7 sifat mereka yang mereka apa? Tetapkan. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka beda ilmunya Allah dengan ilmunya. Sama juga cintanya Allah beda dengan cinta apa? Tetapkan semuanya atau ingkari semuanya. Itu baru apa? Konsisten. Kalau 7 tok, ini namanya apa? Ini akidahnya kelompok apa? Asy'ariyah dan juga ahli al-kalam. Itu ciri khas mereka dalam masalah akidah. Tidak sudah kita sampaikan berulang kali. Ini salah satu ciri khas kesesatan kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah kesesatan yang nyata adalah engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik dahulunya. Seperti tadi, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Kata beliau, iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahidun. Hati-hati dengan apa? Mencela-mencela dalam urusan agama, karena agama Allah itu apa? Satu, yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ciri khas mereka, kata para ulama, ciri khas ahli kalam, setelah tadi mencela-mencela, di akhir hayat mereka dilanda, ditimpa al-hayra wasyak, keraguan dan kebingungan. Dilanda apa? Kebingungan dan keraguan tentang ajaran yang mereka selama hidup mereka pelajari, mereka pegang erat. Namun di akhir-akhir kehidupan mereka banyak yang menyesali. Dan ini yang diceritakan oleh banyak para ulama tentang bagaimana penyesalan ahli al-kalam. Di antaranya Imam Ghazali sendiri terkenal sebagai orang yang sangat amat membantah filsafat dan ilmu kalam. Beliau menulis kitab-kitab membantah filsafat ilmu kalam di akhir hayat beliau. Bahkan kata ulama, beliau meninggal dunia dan Sahih Bukhari di pelukan beliau. Sebagai isyarat apa? Penyesalan. Kenapa enggak beliau sibukkan diri dengan apa? Sahih Bukhari tersebut. Ya. Demikian pula ada namanya Fakhruddin Ar-Razi. Ini hidup abad-abad ke-67 Hijriah. Imam Ghazali 67 Hijriah. Ya. Sama dengan ini tokoh-tokoh kelompok filsafat yang hidup antara abad 67 Hijriah. Ya, sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal, mendahulukan akal adalah apa? Kebingungan, iqal. Dan puncak daripada orang yang belajar ilmu kalam adalah dhalal. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Kata Fakhruddin Ar-Razi juga, dan roh-roh kami itu terasa liar dalam jasad kami, dalam kebingungan. Kata Fakhruddin Ar-Razi lagi juga, dan hasil daripada usaha belajar ilmu kalam bala dan malapetaka. Dan kata dia, walam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan hasil daripada belajar ilmu kalam, ya tidak ada faedahnya kecuali hanya mengumpulkan qila wa qalu. Tadi pendapat Aristoteles, Aflatun, apalagi itu, Etoples dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi hasil daripada belajar ilmu kalam demikian. Gak ada ketenangan. Karena memang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan apa? Ilmu yang ada dalilnya qala Allah wa qala Rasul, itu ada apa? Ketenangan dalam hati. Namun kelompok ahli kalam tidak ada ketenangan di akhir hayat mereka. Bahkan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi juga mengatakan laqad ta'ammaltul turuqal kalamiyah
wal manahij al falsafiyah fama ra'aituha tashfi alilan wala turwi ghalilan. Dan aku telah merenungkan ilmu filsafat, manhaj, kurikulum ilmu kalam, ya, aku tidak mendapatinya bisa mengobati orang yang sakit hatinya, tidak bisa menghilangkan dahaga dari orang yang kehausan akan ilmu. Kemudian kata Fakhruddin Ar-Razi, fa aqrabut turuq tariqatul Quran. Sebaik-baik jalan adalah jalannya Al-Quran, metode manhajnya Al-Quran tentang sifat Allah. Kata dia, ikra fil isbat. Bacalah ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan sifat Allah. Ar-Rahman alal arsyistawa. Selesai sudah. Allah tinggi di atas ars. Selesai sudah. Ilayyas adul kalimut tayyib. Kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik. Bacalah dan tentang an-nafi kata beliau, laisa kamislihi, selesai masalah. Kalau ilmu kalam kan enggak, Allah istiwa di atas arsy. Kalau dikatakan istiwa itu Allah tinggi, berarti Allah butuh kepada arsy. Nanti demikian bulat bin jelimet bin ribet. Itu ahli kalam. Dan sudah kita sampaikan perumpamaan mereka, kalau ditanya mana telinga kanan mereka, jawabnya begini, Bang, muter. Itu ya. Dan itu sekali lagi hakun wa waqi' laisa lahu min dafi. Kemudian juga ada tokoh mereka yang lain, Syahrustani. Ini juga sama ya, antara abad ke-67 Hijriah. Dia mengatakan di akhir hayatnya, aku telah mempelajari ya semua ilmu-ilmu al-kalam. Dan aku telah tawaf, istilahnya keliling di mahat-mahat ilmu kalam. Falam ara illa wadi'an kafahairin au qari'an sinanadim. Aku tidak melihat orang yang belajar ilmu kalam kecuali meletakkan ya dagunya di atas telapak tangannya, tanda sebagai stres. Atau qari'an sinanadimi, atau apa namanya dia? Bukan, ini dibentur-benturkan giginya. Kayak orang stres, frustasi. Itulah ahlu al-kalam. Jadi sekali lagi, ulama salaf luar biasa mentahdzir ilmu kalam dan ahli kalam. Di antaranya mereka sebutkan bagaimana penyesalan ahli kalam di akhir hayat mereka. Masihkah ada orang muslim bangga dengan belajar filsafat dan ilmu filsafat, atau bangga belajar di perguruan filsafat, sekolah filsafat? Na'udzubillahi min dzalik. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, di antara karakteristik ciri khas ilmu kalam atau ahli kalam suka menggelari ahli sunnah dengan mujassima musyabbiha. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbiha. Bahwasanya ciri khas kelompok Jahmiyah ahli kalam itu menggelari ahli sunnah dengan musyabbiha. Hanya karena gara-gara ahli sunnah menetapkan sifat Allah, nama Allah, mereka gelari dengan musyabbiha. Padahal sekedar menetapkan sifat Allah, tidak ada kelaziman menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sini pula ciri khas mereka, talbisuhum alal awam. Mereka suka menipu orang awam dengan retorika-retorika mereka yang indah. Mereka pintar bersilat lidah. Di antaranya tadi, mengatakan Ahlussunnah musyabbiha karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham? Ini orang-orang awam ganggu saja kalau nggak pernah belajar akidah as-salaf. Kok dikatakan Allah punya sifat tangan? Berarti mereka ini musyabbiha mujassimah. Kita katakan Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan apa? Bal yadahu mabsutatan. Apakah kalian menuduh Allah musyabbiha? Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kalian menuduh Al-Quran musyabbiha? Ada di situ ayat tasbih. Na'udzubillahi min dzalik, ayat tentang sifat-sifat tadi. Ini sekali lagi mereka menipu orang-orang awam dengan retorika-retorika mereka yang indah namun isinya penuh dengan racun. Na'udzubillahi min dzalik.
Taib, intinya sekali lagi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat amat mencela, mentahdzir dari ilmu al-kalam. Kata beliau lagi, wali an yubtalal mar'u bi kulli dzambin nahallahu anhu ma'ada syirk khairun lahu minal kalam. Lebih baik seseorang itu diberikan ujian berupa semua dosa yang dilarang oleh Allah selain syirik daripada diuji dengan ilmu al-kalam. Ini karena perbandingannya antara dosa maksiat dengan dosa bid'ah, bahkan plus apa? Kufur. Ya, ilmu kalam ini mengantarkan manusia kepada kekufuran. Dan kalau tidak salah kata Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, man ta'allamal kalam tazandaqa. Barang siapa yang belajar ilmu kalam, dia menjadi zindiq. Seperti tadi, ya, bagaimana seseorang yang apa? Belajar ilmu filsafat menyamakan kata-kata Allahu Akbar dengan apa? Ya, anak lupa ada satu kejadian juga di Surabaya waktu itu. Lupa nah, tapi mirip dengan itu. Itu baru mereka apa? Kayak ospek ya. Iya, apa itu ucapan yang mereka katakan? Hah? Tuhan membusuk. Iya. Ya, ada di Surabaya. Ya, ini mahasiswa baru ospek, baru diterima di perguruan yang mengajarkan filsafat, menulis spanduk apa? Tuhan membusuk. Yang busuk otak mereka. Namun sekali lagi ini yang ya telah diperingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i sejak dahulu kala. Sekali lagi ini ucapan ulama, bukan khayalan mereka, halusinasi. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Bayangkan mahasiswa baru ospek buat spanduk dengan kata-kata Tuhan membusuk. Bagaimana kalau sudah doktor profesor? Hah? Naudzubillah min dalik. Busuk berapa kuadrat itu? Jadi apa kalau sudah? Hah? Naudzubillah min dalik. Ya, ini kita juga ya bersyukur masih apa diberikan akidah as-sahihah. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik orang itu diuji dengan semua dosa maksiat daripada diuji dengan ilmu al-kalam. Kita baca riwayat yang ketiga, wa anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, li an yalqallaha al-abdu bi kulli dzambin ma khala syirka billah khairun lahu min an yalqahu bi syai'in min hadhihi al-ahwa. Ini mirip dengan yang tadi. Lebih baik seorang hamba itu berjumpa dengan Allah dengan membawa semua dosa selain syirik alias membawa dosa maksiat daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa dosa bid'ah hawa nafsu alias ilmu al-kalam. Ini sekali lagi bukan beliau Imam Syafi'i meremehkan masalah dosa maksiat, tidak. Namun ini perbandingan bahaya ilmu kalam dengan semua apa? Dosa selain syirik. Dan ini juga mengajarkan kepada kita wala wal bara yang benar dan tepat. Ya, orang yang berbuat maksiat itu ya lebih ringan dibencinya dibandingkan yang belajar ilmu apa? Ilmu kalam. Meskipun dia apa? Berkedok agama, kelihatannya agamis, tapi kalau membawa mengajarkan ilmu kalam ini lebih ya berbahaya daripada copet, daripada penjambret, daripada pembegalan seterusnya. Karena yang dibegal akidah. Ini yang lebih apa? Berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Riwayat berikutnya. Wa an Abi Tsaur qala sami'tu Syafi'iyya yaqul. Dari Abi Tsaur beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, martada ahadun bil kalami fa aflaha. Tidak ada seorang pun yang berpegang dengan ilmu kalam lalu dia beruntung. Yang ada adalah buntung.
Kata beliau, tidak ada yang belajar ilmu kalam lalu apa fa'aflaha. Karena meninggalkan qala Allah wa qala ar-rasul. Dan Allah telah mengancam orang-orang yang meninggalkan qala Allah wa qala rasul dengan firman-Nya, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari Al-Quran dan Sunnah, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Sempit di dunia dan juga di alam barzakh. Di antaranya tadi, bagaimana mereka merasakan kegalauan, keliaran dalam jasad mereka karena berpaling dari qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngomongannya ngelantur dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, martada ahadun bil kalam fa'aflaha. Kita baca riwayat yang berikutnya lagi. Wa anil Muzani qala. Dari Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, yang beliau punya kitab akidah yaitu apa? Naam, Syarhus Sunnah. Beliau berkata, lama wafa asy-Syafi'i Misra, qultu fi nafsi in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid fahuwa. Dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika datangnya Imam Asy-Syafi'i ke Mesir, aku Imam Muzani yang dari Mesir, beliau berkata dalam dirinya, dan sudah pernah kita sampaikan, Imam Muzani termasuk ulama ahlu sunnah yang sedikit gurunya. Kenapa demikian? Karena beliau fokus mulazamah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tidak ada satupun ulama yang mencela Imam Muzani karena sedikitnya guru-gurunya. Ini bukan menunjukkan beliau fanatik buta kepada siapa? Imam Asy-Syafi'i. Paham? Nah, Imam Al-Muzani beliau berkata, ketika datangnya Imam Syafi'i di Mesir, aku berkata dalam diriku, jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan, intinya mengeluarkan syubhat yang ada pada diri beliau, di hati beliau dari masalah tauhid, maka Imam Syafi'i lah. Beliau sangat thiqah, percaya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fasirtu ilaihi, aku pun mendatangi Imam Syafi'i. Wa huwa jalisun. Ini disebutkan oleh para ulama, di antara oleh Imam Baihaqi, di footnote nanti akan ada penjelasannya, bahwasanya beliau sempat terkena syubhatnya ahlul ilhad, orang-orang ateis atau kelompok-kelompok filsafat. Ya, ini filsafat yang berkaitan dengan masalah al-aqidah seterusnya. Aku pun mendatangi Imam Syafi'i, wa huwa jalisun fi masjid Misra. Dan waktu itu Imam Syafi'i sedang duduk di masjid di Mesir. Falamma jasautu baina yaday qultu lahu. Ketika aku sudah duduk di hadapan beliau, aku berkata, innahu qad kana fi dhamiri mas'alatun fit tauhid. Sesungguhnya di hatiku ada ganjalan, ada syubhat tentang masalah at-tauhid, terutama tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu masalah takyif, bagaimananya sifat Allah atau yang semisalnya. Fakultu, aku pun berkata, inna ahadan la ya'lamu ilmaka famaladi indaka. Kata Imam Muzani, sesungguhnya seseorang tidak mengetahui bagaimana keilmuanmu wahai Imam Syafi'i. Apa yang engkau miliki wahai Imam Syafi'i tentang masalah tauhid ini? Maka Imam Syafi'i pun ghadib, marah. Karena apa? Berkaitan dengan permasalahan tadi syubhat. Ya. Ini sebagaimana Imam Malik marah ketika mendengar ada orang apa? Menyampaikan tentang asyubhat, meskipun beda keadaannya dengan Imam Al-Muzani. Tsumma qala li, Imam Syafi'i berkata kepadaku, atadri aina anta jalis? Tahukah engkau
sedang di mana engkau duduk sekarang ini? Qultu na'am, ya aku tahu. Ana jalis bi fustat Misra fi masjidiha baina yaday Abi Abdillah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Muzani, aku sedang duduk di tempat namanya Fustat Mesir, di masjidnya di hadapan Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hayhat, bukan itu yang aku maksud. Innaka bitaran wa junbulan yadribuka tayyaruhu wa anta la ta'lam. Engkau sekarang ini ada di suatu tempat, ya seperti kalau dikatakan ini tempat ditenggelamkannya Fir'aun, yaitu di Mesir. Ya, engkau dalam keadaan mara bahaya sekarang ini, sedangkan engkau tidak menyadari. Ini intinya apa? Imam Syafi'i memperingatkan Imam Muzani dari bahaya syubhat tentang masalah ilmu kalam, tentang tadi masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini sekarang berada di samudra lautan yang ditenggelamkannya Fir'aun. Hati-hati. Hada huwal maudhi alladhi gharqa fihi Fir'aun. Ini adalah tempat di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abalaghaka anna Rasulullah SAW amra bisu'ali andalik. Apakah telah sampai kepadamu bahwasanya Rasul membolehkan, mengajarkan bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i atau dialog Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, engkau sekarang ini di tempat ditenggelamkannya Fir'aun. Engkau di tempat yang sangat berbahaya. Apakah telah sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkanmu bertanya tentang masalah bagaimananya sifat Allah? Ini wallahu alam berkaitan dengan ayat at-takyif. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, yang itu sudah dilarang oleh Imam Malik rahimahullah. Al-kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Ini juga mirip. Fakultu la, kata Imam Al-Muzani, tidak, Rasul tidak memerintahkanku untuk bertanya tentang hal itu, tentang bagaimana sifat Allah. Faqala hal takallama fihi sahaba, apakah para sahabat pernah bertanya tentang bagaimananya sifat Allah tersebut? Qultu la, tidak. Faqala li, Imam Syafi'i berkata, tadri kam najmun fis sama, apakah engkau tahu berapa jumlah bintang di langit? Imam Muzani menjawab, la. Kalau antum tahu enggak jumlahnya berapa? Hah? Qala fa kaukabun min hadhil kawakib alladhi tara ta'rif jinsahu tulu'a wa ufulahu mimma khuliq. Qultu la. Intinya di sini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau bintang-bintang itu yang kalian lihat, ya, kalian nggak bisa menghitungnya. Ini menunjukkan akal itu apa? Terbatas. Sama dengan yang kita sampaikan berulang kali, bisa nggak? Ya, seperti mata ini melihat berapa semut di belakang dinding ini. Ada yang tahu? Ya, ini juga sama dengan akal, semuanya terbatas. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin mendekatkan pemahaman Imam Muzani tentang hal ini dan juga kepada kita semuanya. Masalah kata Imam Syafi'i, ya, bintang-bintang yang engkau lihat, yang engkau ketahui kapan terbitnya, kapan tenggelamnya, itu dari apa dia diciptakan? Apa bahan penciptaan apa? Bintang itu. Ada yang tahu enggak? Kalau manusia dari tanah, jin dari api, kalau malaikat dari cahaya, bintang-bintang itu dari mana dibuatnya? Hah? Kata Imam Muzani, kultulah, aku dah tahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fasyai'un tarahu bi'ainika khalqun da'if min khalqillah lasta ta'rifuhu. Kalau sesuatu yang engkau bisa melihatnya dengan matamu, yang itu makhluk yang lemah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu perinciannya, bagaimana engkau tata kalam fi ilmi khaliq? Ya, bagaimana engkau bisa berbicara tentang ilmu yang menciptakannya?
Ilmu tentang makhluk saja kalian tidak bisa apa? Meliputinya, apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah. Ini sekali lagi beliau untuk apa? Memahamkan kepada manusia. Hati-hati kalau berbicara masalah sifat Allah, harus dengan dalil, bukan dengan akal. Tsumma sa'alani an mas'alatin fil wudu. Ini wallahu alam, awal-awal Imam Muzani tadi belajar kepada Imam apa? Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Digembleng betul sama Imam Syafi'i. Di antaranya setelah beliau dipahamkan masalah akidah, manhaj tentang akidah Ahlussunnah, beliau dites masalah fikih. Tsumma salani an mas'alatin fil wudu. Beliau ditanya tentang masalah wudu. Fa akhta'tu fiha. Namun aku keliru menjawabnya. Fa farra'ah ala arba'ati awjuh. Ya, dikasih tambahan pertanyaan berikutnya, 4 pertanyaan. Falam usib fi syai'in minhu. Aku nggak bisa menjawabnya juga. Tsumma qala li, kata Imam Syafi'i rahimahullah, syai'un tahtaju ilai fil yaum miraran khamsa. Engkau tiap hari itu wudu minimal 5 kali sehari. Untuk salat 5 waktu. Engkau tidak ta'allumau, engkau nggak mau mempelajarinya, wa tatakallaf ilmal khaliq. Namun engkau apa? Memaksakan diri mengetahui tentang bagaimananya sifat Allah. Yang bisa dijangkau engkau tinggalkan, yang nggak bisa dijangkau engkau kejar. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengajarkan kepada kita semuanya tadi. Ya, sekali lagi masalah ilmu gaib kita tidak bisa berbicara kecuali dengan ad-dalil. Kemudian kata beliau, idza hajasa fi dhamirika dzalika farji ilallah. Kalau ada bisikan-bisikan dalam dirimu tentang Allah, tentang sifat Allah, atau yang berkaitan dengan tadi syubhat-syubhat, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah kepada firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Fastadil bil makhluk alal khaliq. Maka engkau renungkan masalah makhluk-makhluk ciptaan Allah untuk bisa sampai kepada apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak mungkin kita bisa sampai kepada apa? Tadi ilmu gaib yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana sabda Rasul tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungkanlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, jangan merenungkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkanlah makhluk ciptaan Allah yang dengan itu akan sampai mentauhidkan Allah. Allah yang menciptakan ini semuanya, Allah yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wala tatakallaf ilma ma la yablughu aqluka. Dan ini yang intinya, bahwasanya jangan memaksakan diri menggapai ilmu yang akalmu nggak akan sampai kepadanya. Ini inti pembahasan apa? Ucapan Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Al-Muzani. Ilmu kalam ini sekali lagi ilmu yang takalluf, berlebih-lebihan, yang ekstrim, memaksakan diri berbicara tentang masalah gaib, tentang masalah sifat Allah hanya dengan apa? Dengan akal. Ini sesat dan menyesatkan. Kata Imam Syafi'i, wala tatakallaf ilma ma la yablughu aqluka. Jangan engkau memaksakan diri mengetahui apa yang akalmu nggak akan sampai kepadanya. Fakultu, maka Imam Al-Muzani berkata, faqad tubtu, aku sekarang taubat. Ya, faqad tubtu in uttu fi dalik. Ini sekali lagi dialog antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan murid beliau Imam Al-Muzani. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.